menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus, sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti? Apa jawabannya? Untuk anak cucu saya. Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Bumi, tempat di mana kita manusia tinggal, bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernahkah kita membayangkan cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini, kata orang, berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan, apabila kita terima dengan sikap lapang dada,
tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat. Tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, berupa kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain, kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal faqru ayyakuna kufran. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan